Iya nih, tahun 2025 alam semesta tuh masih kurang ramah ya. Ntar kebakaran, ntar air lagi, ntar longsor, ntar puting beliung. Saya ngelihat pesisir pantai Jogja juga ya, harus hati-hati. Kalimantan juga iya, Jakarta banjir-banjir lah. Pokoknya alam akan sangat-sangat murka di tahun 2025 deh. Tapi kalau unsur-unsur gaib, aku ngelihat di daerah pesisir pantai selatan itu memang agak-agak gaib sih. Harus dilakukan satu ritual agar mudah-mudahan tidak terjadi bencana air meluap ke pesisir pantai itu. Dalam penerawangan batin saya ngelihat dalam kejadian Glodok Plaza kemarin itu mah arwah-arwahnya itu kayak nggak tenang gitu. Terus aku ngerasa kayak mereka masih menjerit. Kecelakaan tuh gini, banyak banget kecelakaan yang akan terjadi dalam mata batin saya. Saya ngeliat kayak tol Cipularang juga. Ya bisa-bisa jadi dalam penerawangan batin saya ngelihat ada public figure pun bisa kecelakaan hebat. Kalau untuk PHK dalam penerawangan saya ngelihat makin banyak banget, makin banyak yang bankrupt, makin banyak yang susah. Tahun baru Imlek datang dengan segala yang membuat gama. Apalagi sio ular kayu juga akan memberi tekanan hidup yang tidak mudah. Hanya ada beberapa sio yang mengalami keberuntungan di tahun ular kayu. Sementara itu, bencana alam masih menjadi bayang-bayang menakutkan. Karena terjadi nyaris di setiap saat dari berbagai unsur alam. Banjir masih akan terjadi hingga bulan depan. Sedangkan gempa dan gunung meletus belum bisa diprediksi, tapi pasti datang. Dari kalangan para selebriti juga akan riuh oleh banyak peristiwa perseteruan. Tapi benarkah konflik antar orang terkenal itu bakal panjang tanpa titik temu? Apa boleh buat, tahun baru China datang dengan segala pertanda tidak baik. Banyak bencana yang masih menjadi ancaman serius. Iya nih, tahun 2025 alam semesta tuh masih kurang ramah ya. Ntar kebakaran, ntar air lagi, ntar longsor, ntar puting beliung. Di Amerika banyak banget. Menurut saya kondisi alam itu masih kurang ramah gitu. Jadi masih ada bencana kebakaran juga masih ada gitu. Tapi saya nggak bisa bilang di mana tepatnya. Dalam pandangan mata batin Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai Indigo, semesta sedang tidak ingin bersahabat, sehingga dengan mudah mengirimkan banyak bencana alam. Peristiwa maut bisa datang dari segala sisi, mulai dari banjir, longsor hingga kebakaran. Beberapa tempat di tengah rai Roy akan dilanda kebakaran hebat. Begitupun kota Jakarta yang memang sangat padat penduduk. Untuk lokasi tertentunya sebenarnya nggak bisa ditebak. Tapi kalau ngelihat kondisi kebakaran memang cukup parah, bisa terjadi lagi di Jakarta lagi, ataupun mungkin bisa terjadi di luar pulau kita lagi. Rangkaian bencana, tragedi, dan kejadian-kejadian dramatis memang diramal masih akan terus terjadi sepanjang tahun 2025. Sebagai seorang indigo, Roy Kiyoshi menyarankan untuk melakukan semacam upacara tolak bala agar tahun 2025 tidak terlampau buruk. Tapi mungkinkah semua malapetaka ada kaitannya dengan alam gaib? Kalau dalam ngomongin gaib, tentunya kita nggak bisa bilang bencana alam itu gara-gara gaib ya.
Karena menurut saya semua kejadian itu bukannya gara-gara gaib, emang cuaca dan kondisi gitu. Tapi kalau unsur-unsur gaib, aku ngelihat di daerah pesisir pantai selatan itu memang agak-agak gaib sih. Harus dilakukan satu ritual agar mudah-mudahan tidak terjadi bencana air luap ke pesisir pantai itu sebenarnya. Kebakaran paling dramatis di Glodok Plaza bisa menjadi penanda bahwa tahun 2025 akan penuh dengan bencana. Tidak saja berasal dari alam, tapi juga ulah manusia. Puluhan orang yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza kini sedang dalam situasi tidak mudah. Roy Kiyoshi mendeteksi banyak arwah yang belum melakukan perjalanan ke alam keabadian. Tapi mungkinkah para korban menjadi tumbal? Nah, kalau untuk tumbal sebenarnya enggak ya. Saya nggak berani ngomong gitu. Tapi dalam penerawangan batin saya ngelihat dalam kejadian Glodok Plaza kemarin itu mah arwah-arwahnya itu kayak nggak tenang gitu. Terus aku ngerasa kayak mereka masih menjerit, dan beberapa di antara korban lainnya itu identify gitu, kayak nggak bisa diprediksi karena dia jadi abu. Nah, sisa-sisa abu yang kemarin sempat belum ditemukan itu yang masih gentayangan. Dan saya juga menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga korban, semoga ditabahkan, semoga makin sabar menerima cobaan ini. Tahun baru 2025 dibuka oleh banyak bencana. Sementara itu, tahun baru China diprediksi menjadi sangat berat karena berada di bawah naungan sio ular kayu. Tapi benarkah akan terjadi PHK besar-besaran karena ekonomi yang lambat? Lalu, apa yang harus dilakukan? Kebakaran sebuah pusat keramaian di Glodok, Jawa Barat masih menyisakan duka mendalam. Tragedi itu menjadi pembuka tahun yang paling memilukan. Tapi kepiluan yang tak kalah dalam juga akan terjadi di jalan raya. Secara batin, Roy Kiyoshi melihat gambaran kecelakaan maut di jalan tol. Salah satunya di tol Cipularang yang memang menjadi langganan kecelakaan. Kecelakaan tuh gini, banyak banget kecelakaan yang akan terjadi dalam mata batin saya. Saya ngeliat kayak tol Cipularang juga. Ya bisa-bisa jadi dalam penerawangan batin saya ngelihat ada public figure pun bisa kecelakaan hebat. Jadi kecelakaan hebat ini bisa menimpa siapapun. Tragedi seperti sambung menyambung di tahun 2025 atau dalam penanggalan Tiongkok memasuki tahun ular kayu. Bukan hanya kecelakaan maut di jalan raya, kecelakaan paling miris juga terjadi di lapangan pekerjaan. Tahun ini, Roy Kiyoshi melihat akan terjadi gelombang PHK besar-besaran. Banyak yang menjadi penyebab. Salah satunya gempuran teknologi. Salah satunya kecanggihan AI yang bisa menggantikan apa saja. Kalau untuk PHK dalam penerawangan saya ngelihat makin banyak banget. Makin banyak yang bankrupt, makin banyak yang susah. Itu gila banget. Itu gokil banget dalam penerawangan aku tuh. Teknologi AI itu bisa menggantikan posisi kedudukan kerjaan seseorang. Jadi apa-apa diganti AI, apa-apa digantiin AI. Jadi ya ini juga saranku sih sebenarnya, kalau kalian bekerja yang secara manual, kalian bisa pindah ke dunia AI. Mungkin itu akan jadi faktor peluang baru di tahun 2025. Yang lain bankrupt, yang offline, yang online, yang digital, yang content creator online, atau nggak AI lah yang berhubungan dengan AI itu makin maju sebenarnya. Awal tahun baru China yang ditandai dengan hujan deras, termasuk di ibu kota, masih akan didominasi oleh bencana alam, terutama yang berasal dari unsur air. Tapi tragedi tidak hanya datang dari banjir bandang dan tanah longsor,
tapi juga kebakaran. Karena sifat kayu yang mudah terbakar dan membakar. Lalu, adakah daerah-daerah yang harus waspada bencana? Saya ngelihat pesisir pantai Jogja juga ya, harus hati-hati. Kalimantan juga iya. Jakarta banjir-banjir lah. Pokoknya alam akan sangat-sangat murka di tahun 2025 deh. Entah itu air, entah itu api, ya ada-ada aja deh sebenarnya. Karena tahun ular kayu kan sesuatu, ular dan kayu ya, ular kayu. Kayu itu kan sesuatu yang mudah terbakar, dan ular itu adalah hewan yang sangat berbisa dan kejam. Nah, itu bisa dikaitkan dengan bencana. Bencananya macam-macam. Tapi benarkah tahun ini akan terjadi perseteruan panas antar selebriti yang sulit didamaikan? Tahun ular kayu rupanya memberi efek yang kurang baik bagi para selebriti. Ray Kiyoshi bahkan melihat akan banyak kasus yang melibatkan public figure. Di tahun ular kayu ini juga akan terjadi konflik tak berkesudahan yang melibatkan orang-orang terkenal. Perseteruan panjang itu seolah selalu gagal didamaikan sehingga selalu terantuk jalan buntu. Munculnya para provokator yang justru mengadu domba membuat konflik makin runcing. Apalagi semua muncul secara bebas di sosial media. Iya, aku kurang paham sih faktor dari mereka ribut sana sini ngapain. Cuma aku ngerasa kayak belum selesai gitu dramanya. Iya, ntar dijeblosin pencemaran nama baik, ntar ada kekerasan, ntar ada ini ribut, ntar di sosial media. Entah itu sosial media manapun ya yang lagi rame. Benar, tahun 2025 yang mulai memasuki tahun ular kayu menjadi tahun yang menyedihkan bagi para artis. Dalam pandangan batin Roy, perseteruan panas antar selebriti bertambah riuh karena sudah mulai dibawa ke ranah hukum. Konflik yang menjadi kasus hukum membuat suasana huru-hara kian membara. Apalagi kemudian semakin banyak orang yang terlibat. Sesama public figure berantem sana sini gitu. Entar yang berantem sama anaknya, entar berantem sama owner skincare yang ini berantem sama yang ini. Itu kayak nggak beruntut, belum habis gitu. Aku masih ngerasa itu kayak masih berlanjut. Entar ada drama-dramanya baru gitu. Entar ribut sama ini, baru lagi ribut lagi. Aku nggak bilang ini taktik marketing mereka. Cuma ini adalah sebuah apa ya? Kita kalau mau menikmati sosial media tuh harus yang tenang ya. Kalau lama-lama begitu awalnya seru, tapi lama-lama toxic. Lalu, siapa saja yang di tahun ular kayu akan melaju? Benarkah pemilik shio babi harus hati-hati karena energinya tidak baik? Kita nggak akan bisa duga ternyata ada yang bankrupt gitu kan. Shio secara spesifik kan banyak banget yang ada 12. Cuma shio yang beruntung kelinci juga beruntung. Shio babi agak kurang oke. Shio kerbau oke, tapi harus jaga kesehatan. Tapi saya pesan setiap prediksi shio itu bisa beda-beda. Karena tergantung jam lahir, tergantung harinya, hari apa, wetonnya apa, itu beda-beda kan. Jadi setiap 10 juta orang atau 10 miliar orang di dunia dengan shio babi apapun shio itu bisa beda-beda nasibnya. Tahun baru Imlek datang membawa energi tahun ular kayu. Banyak yang memprediksi tahun ini akan dilalui dengan sulit sebab kondisi ekonomi akan melambat. Tapi seperti biasanya, tahun baru tetap ada pengharapan baru. Semoga Imlek akan diguyur hujan membawa keberkahan.